Bos, kalau lihat dua komedian papan atas, Nunung dan Vicky Prasetyo beradu peran dalam satu frame, jelas udah biasa ya. Tapi kalau mereka berkolaborasi, bangun bisnis bareng, ini baru luar biasa, Bos. Dari namanya udah jelas banget ya, Bos. Mengusung menu khas Nusantara dan tersemat perpaduan nama keduanya, Nungki, Nunung, dan Vicky. Sekarang kita sedang berada di outlet kita, namanya Ayam Panggang Mami Nungki. Nunung dan Vicky. Wah, ini spesial banget dari resepnya Mami yang kita bisa cobain. Tadinya tuh dia tuh bagaimana ya, bisa masak tapi males mengeksplorasi gitu loh. Tapi sekarang kita wajib menikmatin dan harganya juga terjangkau banget. Terjangkau banget harganya. Ya, Mam? Terjangkau banget harganya. Pokoknya kalian harus datang dan cobain. Sarapan, mau Oh, iya. makan siang, mau makan malam, kita masih melayani. Pokoknya terus melayani. Bos, siapa yang sangka kalau Vicky dan Nunung bisa bangun resto bareng? Ternyata semua berawal dari obrolan singkat saat di lokasi syuting loh, Bos. Dan katanya ada peran Vicky yang sangat besar untuk meyakinkan Mami Nunung buat buka resto bareng ini, Bos. Karena lahir dari resep yang terbaik, sayang kalau nggak dieksplorasi gitu. Kan Mami tuh ya orangnya tuh ya apa adanya aja lah. Cuma kan aku yang gergetan, ayo Mam kita bikin Mam. Siapa tahu dari outlet ini kita bisa melahirkan ratusan bahkan ribuan outlet nantinya. Kan kita nggak tahu kan. Buat mereka berdua, bisnis bukan hal yang baru. Apalagi Nunung, yang sudah lebih dulu punya resto di Solo, Jawa Tengah. Nah, meski persaingan bisnis kuliner di Jakarta sangat ketat, dua komedian ini mengaku tidak gentar. Kita harus punya strategi untuk bisa reguler itu jalan. Hasil hariannya ada, daily-nya ada. Nah salah satunya kayaknya cocok deh. Kalau ini ya sambil satu sisi juga aku apresiasi lah. Mami masih semangat, tidak malu untuk menunjukkan mungkin ya sisi ujian yang Tuhan berikan. Ya, aku apresiasi banget supaya bisa bangkit gitu loh. Apalagi di tengah gempuran kebutuhan ekonomi yang setiap hari selalu ada. Tapi job syuting nggak menentu. Apa salahnya kan bos buat mencoba peruntungan? Dengan niat yang tulus untuk bekerja dan mencari rezeki, mereka melangkah penuh percaya diri. Kalau soal persiapan sih, cukup hanya hitungan bulan loh bos. 5 bulanan ya. 5 bulan, 5 bulan. Kan berjalan, berproses. Kita nyari tempatnya kan juga nggak sembarangan Iya. gitu loh. Kalau dibilang bisa masak tuh memang sejak remaja. Sejak remaja dari saya tuh ada keturunan memang bisa masak semua gitu. Jadi kalau saya kepingin masak makanan saya itu yang masakan dulu-dulu gitu. Setiap resto pasti punya menu andalan ya bos. Kalau di resto Nunung dan Vicky, jelas ayam panggang jadi andalan bos. Eits, tapi ayam panggang di sini katanya beda sama di tempat lain bos. Bukan cuma soal racikan rempahnya yang super kaya. Ayam panggang yang saya temuin itu belum ada ayam panggang yang seperti tempat saya. Tempat saya sama Vicky ya. Ya. Di sini itu masih tradisional banget, jadi saya ingat eyang saya dulu. Kalau bikin ayam panggang dulu kan belum ada presto-presto gitu kan ya. Ya. Jadi kenapa ayam panggang ini bisa rasanya di presto? Ternyata memang itu dipanggang, dibakar dulu, terus kita masak dengan tungku yang masih tradisional. Dan itu bawahnya dikasih papan daun pisang. Makanan itu kalau dibungkus dengan daun pisang itu pasti enak. Menu ayam panggang mungkin sudah banyak ditawarkan di resto lain. Tapi jelas, Nunung dan Vicky menghadirkan sesuatu yang berbeda buat menu andalan mereka ini. Lihat guys, ayam-ayamnya. Langsung guys. Sini guys. Sini guys. Tuh guys. Ayam panggangnya guys. Luar biasa banget kan guys. Dipanggang khusus, di dalamnya juga. Tadi udah ada pisang-pisangnya semuanya. Dan tinggal dicaplok, dibumbuin. Luar biasa banget. Dengan cara masak yang unik selama 15 menit, nggak cuma bikin bumbunya meresap, tapi tekstur ayam panggangnya jadi empuk banget bos. Oh iya, pengunjung yang datang juga bisa melihat langsung cara masaknya nih, alias open kitchen. Pertama, itu dari rasanya memang. Kok ayam panggang kenapa beda ya? Gitu. Saya baru nih ayam panggang begini, terus memang di depan mereka kita showing kan, bakarnya kayak apa kan. Mereka
nggak langsung siap saji kan. Diskusi, Mam, tapi kita jualnya berapa nih waktu awal-awal? Udah lagi, jangan terlalu mahal, biar semuanya bisa mencobain, semuanya bisa makan. Masih kalangan menengah. Bawalah, udahlah, ayolah. Akhirnya ya udah, walaupun rasanya nikmat, harganya merakyat. Vicky dan Nunung kasih harga yang ramah di kantong banget nih bos. Mulai dari Rp14.000 saja. Dan pilihan menunya juga beragam. Dari ayam panggang mercon, ayam goreng selimut cinta, oseng-oseng daging cakalang, babat, paru, dan juga koyor. Bos, panggung hiburan sama bisnis kuliner jelas dua hal yang berbeda. Meski sudah punya popularitas yang tinggi, Mami Nunung dan Vicky tetap harus menyiapkan strategi buat menarik pelanggan datang ke restonya ini. Bisa kuantiti yang kita ambil kan. Mungkin kalau kita lakunya 5 tapi harganya mahal kan cuma 5 orang doang. Tapi kalau ternyata orang yang 20 orang nyobain, keuntungannya juga lebih daripada kita jual mahal yang 5. Kan dia bisa makan apa aja nanti, bisa minum, bisa apa. Kita kan ada air suci, cendol dawetnya. Karena itu memang beda ya. Kalau harganya murah tapi pesan dalam jumlah banyak, cuannya juga auto nambah dong bos. Kualitas rasa masakannya juga harus dijaga ya bos. Vicky dan Nunung juga paham banget, karena ini bisnis yang dibangun bersama. Semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Ya saya kan berkaca dengan pemilik saya sendiri ya, udah hampir setahun ya masih jalan dan ya kayak mereka udah percaya dengan masakan saya, kenapa nggak saya kembangkan gitu loh. Ya. Nah, kalau target cuannya setinggi apa nih bos? Oh iya pasti, saya kepengen income-nya yang paling tertinggi pokoknya. Amin, amin, amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan siapa tahu bukan hanya di sini aja, impian saya masih panjang, bisa masih kepengen buka di mana, di mana, di mana. Mincuan aminkan deh harapannya. Resto yang buka dari pukul 9 pagi sampai jam 12 malam ini udah berhasil menyedot banyak pengunjung. Jelas dong potensi panen cuannya besar banget. Gimana bos? Menarik banget kan bisnis yang dibangun Vicky dan Mami Nunung? Semangat kolaborasi berbisnis ini bisa banget ditiru loh bos. Akhirnya sekianlah perjalanan yang saya lakukan di outlet ayam panggang Mami Nungki. Tadi bagaimana Mam semuanya? Senang-senang semua ya? Senang semua, saya juga senang, banyak banget, antusias banget yang datang ya. Padahal baru soft opening kita Mas. Baru soft opening itu. Iya. Mudah-mudahan ini nggak hanya soft opening aja, nggak ada, nanti ada grand openingnya selamanya. Apapun usahanya, yang penting cuan bos. Pekerjaan rumah memang gak ada habisnya bos. Tapi ada satu pekerjaan rumah yang sering kali jadi musuh besar ibu-ibu di rumah. Yap, nyetrika baju. Tapi jangan salah bos. Di balik aktivitas yang dibenci banyak orang ini, ternyata bisa jadi sumber cuan juga loh. Seperti yang dilakukan perempuan asal Bantul, Yogyakarta ini. Halo bos, jumpa lagi dengan Suka di Gaza, setrika uap keliling di Gaza. Ini satu-satunya di Jogja ya bos. Alat tempurnya udah ready nih. Mau tahu cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, dalam dunia bisnis ada satu teori yang disebut problem solving based business. Di mana ide usaha terbaik selalu berangkat dari masalah sehari-hari yang dialami banyak orang. Dan itu persis banget yang dilakukan Ibu Dika. Melihat pekerjaan setrika yang sering jadi beban, Doi menawarkan solusi praktis dengan teknologi setrika uap. Dengan modal keberanian dan sedikit promosi, jasa setrika uap keliling mulai diperkenalkan ke warga sekitar. Sekarang ini yang aku jalanin alhamdulillah langsung cuan ya. Katakan tidak harus menunggu 1 bulan, 1 minggu itu enggak. Kalau yang dulu-dulu itu kan nunggu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan gitu baru pencairan. Kalau ini selesai pekerjaan langsung dapat cuan.
Inilah kelebihan bisnis jasa yang satu ini. Cash flow-nya lancar dan langsung terasa hasilnya. Awalnya promosi dilakukan sederhana, hanya dengan sebar brosur dan info mulut ke mulut. Tapi kemudian media sosial membuat usaha ini mendapatkan perhatian lebih besar. Klien pertama itu di Kota Gede, itu aku masukin ke grup, salah satu grup. Menawarkanlah jasa setrika uap keliling ini. Nah gitu, dari situ setiap customer itu, karena ini mungkin unik dan satu-satunya di Jogja, dari situ mereka membuat status lah katakan ya. Jadi dari situ mulut ke mulut terus berkembang sampai sekarang, nggak pernah itu ada yang namanya istirahat, itu nggak pernah. Promosi berjalan, pelanggan semakin ramai, dan orderan tak pernah sepi. Tapi tentu saja, supaya bisnis jasa bisa langgeng, bukan cuma modal viral aja yang diperlukan bos. Butuh usaha buat menciptakan nilai tambah yang nyata untuk pelanggannya. Dalam teori bisnis, ini namanya value creation. Nah, nilai tambah itulah yang hadir dari senjata rahasia Ibu Dika, yang membuat jasa setrika uap keliling ini punya keunggulan yang sulit ditiru. Tanpa listrik, hanya mengandalkan tabung gas 3 kilo dan panci presto sederhana yang dimodifikasi untuk hasilkan uap panas. Cara ini membuat usahanya lebih praktis, hemat tempat, dan mudah dibawa keliling pelanggan. Kalau saya ini pakainya yang setrika uapnya bentuknya presto. Itu kan lebih mini. Kalau yang di laundry itu pakainya yang tabung. Ini nggak bisa pakai tabung karena meminimalis tempat lah. Meski sederhana, kualitas setrika uap justru lebih baik loh bos. Uap panas membuat serat kain cepat mengembang, sehingga pakaian lebih licin, rapi, dan tidak mudah kusut kembali. Hasil setrikaan juga terlihat lebih halus tanpa merusak bahan. Alhamdulillah semuanya menerima dengan positif ya, dan dari sekian banyak customer itu rata-rata pada langganan, jadi kan cocok sama saya dan keunggulannya itu bisa digantung. Dengan layanan seperti ini, pelanggan merasa lebih praktis. Baju kerja dan seragam sekolah yang biasanya butuh kerapihan ekstra bisa langsung dipakai tanpa harus dilipat berulang kali. Kualitas setrikaan yang lebih licin dan tahan lama yang ngebuat banyak orang betah jadi langganannya Bu Dika bos. Minimal itu 10 kilo, terus nggak bisa jauh, nggak bisa lebih dari 10 kilo dari rumah saya. Soalnya kalau nanti lebih dari 10 kilo rugi nanti saya, rugi di waktu, rugi di bensin. Tapi tenang, semua peralatan sudah dibawa lengkap dari rumah. Jadi customer tinggal sediakan tempat sederhana untuk proses menyetrika. Dengan cara kerja yang praktis dan hasil yang rapi, orderan Bu Dika makin meningkat, bahkan sampai skala besar. Per hari Kamisnya itu sudah full booking. Dia seorang pengusaha jualan thrifting. Minimal itu dia nyetrikain 100 kilo. Kalau bukaan bal itu kan 1 kintal ya, 100 kilo ya. Nah itu aku sendiri yang ngerjain. Pulang dari sana langsung cair cuannya. Jadwalnya makin padat, hingga pelanggan sering langsung booking begitu orderan sebelumnya selesai. Alhasil, antrian tak pernah sepi, dan bisnis setrika uap keliling ini terus bergulir tanpa henti. Dengan tarif hanya Rp4.000 per kilo, pelanggan langsung merasa untung karena harga terjangkau dan hasilnya rapi. Seharinya antara 90 sampai 110 kilo. 125 itu pernah itu. Selesai semua. Soalnya kalau nggak diselesaikan pada hari itu, besok udah klien lain. Nggak mungkin juga klien lain mau diundur kayak gitu. Sehari bisa tembus sampai 125 kilo pakaian. Kalau dihitung-hitung, ini berarti omset harian bisa mencapai Rp500.000 lebih. Dan yang lebih nggak kalah penting, prosesnya cepat. Kalau di laundry biasanya butuh 3-4 hari, tapi pakai jasa Ibu Dika, semua langsung kelar di hari itu juga. Untuk soal keamanan, Bu Dika juga jeli. Kompor uap tidak pernah dinyalakan di jalan, melainkan hanya saat sudah sampai di rumah klien.
Inilah yang bikin bisnisnya aman, efisien, dan dipercaya banyak orang. Tapi bos, jaga cuan itu juga nggak mudah. Dalam bisnis jasa, kualitas jadi taruhan utama. Itu harus menjaga kualitas ya yang pasti ya. Untuk yang pertama kan harus licin, tetap menjaga kualitas licinnya, kelicinan, terus parfumnya juga yang nggak pelit-pelit gitu. Melihat antusiasme pelanggan yang terus tumbuh, Budika pun punya mimpi untuk ngelebarin sayap bisnisnya. Insya Allah kedepannya itu tetap franchise ya. Ini sudah saya planning dari motor, peralatan, semuanya mau aku usahakan. Maksudnya nanti ada yang ngejalanin lah kayak gitu. Tapi ya tetap berlahan. Bos, pelajaran dari Budika jelas. Setrika yang selama ini jadi pekerjaan yang paling dibenci, ternyata bisa disulap jadi sumber cuan yang halal dan berkah. Untuk bos-bos yang ada di rumah, jangan malu untuk mengawali usaha. Yang pertama harus semangat. Yang kedua, jangan pernah malu untuk mengawali usaha. Dan yang ketiga, cuan bos. Bos-bos, ide bisnis bisa datang dari mana saja, termasuk dari kebiasaan sederhana di dalam keluarga. Dari dapur kecil di Yogyakarta, muncul sebuah brand kue yang viral, dikenal luas sebagai Banana Cake Bapak. Halo, perkenalkan nama saya Iswantio, saya pensiunan TNI AU, dan sekarang menggeluti bisnis kue dengan brand Banana Cake Bapak. Dari tanggal 17 Juli saya produksi, per hari ini sudah terjual kira-kira 5.000 pack. Pengen tahu bagaimana kisahnya? Tetap di Cuan Bos. Momen sederhana ketika seorang bapak ingin membuat istrinya betah di rumah dan membawakan oleh-oleh untuk anaknya, menjadi titik awal lahirnya Banana Cake Bapak. Bapak memang sering sebenarnya ketika aku balik ke Jogja, karena aku domisili Bekasi, sering sebenarnya Bapak tuh bawain aku oleh-oleh yang buatan Bapak sendiri, buat aku bawa ke Bekasi. Nah, suatu ketika Bapak tuh memang bilang, Mbak, Bapak bikin kue nih gitu, bikin kue yang udah latihan tuh udah berkali-kali gagalnya. Yang bantet lah apa, nah ini udah paling bagus nih Bapak bikin, ini resepnya udah paling the best deh, ini kamu harus coba bawain buat kamu bawa ke sana, nanti bagi-bagi ya ke tetangga-tetangga kamu. Yusfa pun sengaja membuat konten tentang kebiasaan Pak Iswantio ini dan tak disangka konten yang dibuatnya viral di sosial media. Nah akhirnya bawalah, aku videoin lah. Sebetulnya itu hal yang biasa ketika aku videoin itu hal-hal yang pernah aku lakukan juga ya. Cuma qadarullahnya hari itu kok viral gitu ya. Yang nonton sampai waktu itu 500.000 views ya, waktu itu ya, satu hari. Keviralan ini ditangkap Yusfa sebagai peluang bisnis. Karena saat itu netizen gak cuma tertarik pada konten yang diunggah Yusfa, tapi juga ingin menikmati cake bikinan sang bapak. Ini banyak banget yang mau dibikinin, Bapak gimana, mau nggak bikinin? Ya kalau emang bikin happy orang, Bapak mah seneng aja, ayo gitu kan. Jadi ladang kebaikan kita bersama. Akhirnya aku open PO Kak. Open PO-nya awalnya 30 box uang ya Pak. Ternyata yang mau itu sampai chat yang masuk tuh ribuan. Ya tentu saja tidak mungkin ya Bapak bikin langsung semua sendiri. Kolaborasi bapak dan anak inilah yang menjadi kekuatan utama bisnis Banana Cake Bapak. Yusfa mulai menyusun strategi produk dari tim, packaging sampai branding.
Sedangkan sang bapak, Iswantio, memberikan sentuhan personal yang menjadi jiwa dari produk ini. Yang pastinya no gimmick-gimmick ya bos. Oh iya bos, netizen memberi julukan Banana Cake Bapak. Nama yang tak hanya menggambarkan produk, tapi juga hangatnya sosok bapak untuk anak-anak online. Fenomena ini berlanjut. Banyak pelanggan yang ingin membawa pulang pesan semangat dari sosok bapak, bahkan meminta tulisan untuk diri atau orang terdekat mereka. Dan seringkali ada anak-anak online itu yang minta bapak itu menulis sesuatu untuk mereka menjadi semangat, atau sekedar ucapan selamat ulang tahun, atau menulis sesuatu untuk orang tuanya gitu, untuk menyemangati orang tuanya supaya orang tuanya lebih sayang lagi sama mereka. Sampai-sampai tak jarang ada yang datang dari berbagai kota hanya untuk bertemu langsung dan merasakan kehangatan itu. Seperti customer dari kota Kembang, Bandung ini. Gak cuma ingin menikmati banana cake bikinan bapak, customer ini juga ingin bertemu langsung dengan Pak Iswantio yang mengingatkannya pada bapak kandungnya yang sudah tiada. Hampir setiap hari. Yang dari Jakarta ada yang kesini? Salatiga. Iya, Salatiga. Kalau yang terlalu jauh, kasihan ya. Ada yang bilang katanya, saya mau ketemu bapak, bisa nggak? Ini anak-anak online dari Bojonegoro gitu. Tapi mereka itu sampai kalau nulis message itu kak, kayak bapak aku mau kumpulin uang dulu, aku akan datang ke rumah bapak. Kalau aku ke Jogja nanti bulan apa aku kan pasti datang. Itu kalau kita baca di komen-komen itu tuh kayak bener-bener ya Allah nak gitu ya. Kayak itu yang jadi bikin bapak tuh nggak jadi capek gitu. Banana cake bapak pun jadi fenomena. Lebih dari produk kuliner, melainkan ikatan emosional yang menyatukan seorang ayah dan anak-anak online-nya bos. Namun kehangatan saja tak cukup. Viralitas harus dibarengi strategi bisnis yang kuat agar momentum tak hilang begitu saja. Sama halnya apa yang dilakukan sang anak bos. Aku langsung hire orang-orang, kita berdayakan orang-orang yang ada di sekitar desa ini, di sekitar rumah bapak ini. Walaupun mungkin skillnya nggak terlalu tinggi, tapi kita bisa latih. Karena memang kita niat awalnya adalah kita berdayakan, kita buka ladang kebaikan yang lebih luas lagi dengan memberdayakan orang sekitar. Bahkan semua bahan baku itu kita ambil dari orang sekitar, Kak. Dengan pengalaman bisnis sebelumnya, Yusfa menerapkan nilai-nilai korporasi dalam UMKM ini. Nah, ini yang jadi kekuatan Banana Cake Bapak, mengubah viralitas menjadi bisnis berkelanjutan, bos. Yusfa dan Pak Iswantio menawarkan banana cake berbagai ukuran, dari mini yang praktis hingga versi besar yang bisa dinikmati bersama keluarga. Rasanya pun beragam, mulai dari original, keju, coklat, hingga kismis. Keunggulan produk yang beragam dan kualitas yang terjaga ternyata langsung berbuah manis. Kita di 2 minggu pertama baru memulai bisnis banana cake aja, kita udah berhasil menjual 1.150 box itu 2 minggu. Di 1 bulan itu hampir 2.000 sampai 2.000 lebih box, 2.000-an something box. Dan kita baru 2 bulan ya kak. Dalam waktu singkat, omset banana cake Bapak langsung melejit bos. Dengan harga mulai dari 85.000 hingga 165.000 per box, banana cake Bapak berhasil menjual ribuan kue setiap bulan. Yang artinya omsetnya tembus hingga ratusan juta rupiah. Nanti kedepannya aku akan nambahin baker untuk bisa memenuhi permintaan anak online yang luar biasa. Dari Papua aja ada kak, Aceh sering banget, jadi dari ujung Sabang sampai Merauke tuh ada semua. Bahkan kita udah melayani sampai Malaysia, Hong Kong. Permintaan yang membuncit hingga ke luar negeri tak lepas dari keunggulan banana cake Bapak yang bisa tahan hingga 8 hari dalam suhu ruang. Sehingga aman untuk dikirim ke berbagai daerah, bahkan sampai mancanegara. Bertahap sih, karena bapak memang ya kalau orang Jogja gitu ya, kita tuh alon-alon asal kelakon, pelan-pelan aja, tidak perlu kita kayak langsung
gerusu-gerusu mau gede tapi tidak well planned. Makanya saya sering pesen sama Yuspa itu, jangan serakah, jangan oportunis. Saya bilang gitu, biar mudah-mudahan masuk. Masuk. Di saya itu jangan naik seperti roket, tapi tiba-tiba dulu itu jatuh. Banana Cake Bapak pun tak sekedar membangun bisnis, tapi juga filosofi yang tumbuh pelan namun stabil. Cara inilah yang membuat bisnis ini tak hanya jadi viral sesaat, tapi punya fondasi kuat untuk terus bertumbuh di masa depan. Nah bos, buat kalian yang memulai usaha seperti Banana Cake Bapak, yang penting kalian harus menjaga kualitas nomor 1 dan juga servis yang excellent. Tapi jangan lupa yang penting Suasananya serasa di hutan ya bos. Padahal ini cuma di rumah loh. Lebih tepatnya di bagian belakang rumah Mas Banu, peternak burung finch asal Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Dari tempat ini, udah ratusan burung finch dikirim ke seluruh kota di Indonesia. Cuannya, jangan ditanya bos. Rekor omsetnya, doi bisa bangun rumah hanya dari penjualan burung finch selama 5 bulan bos. Don't judge a book by its cover ya bos. Nyatanya si mungil emprit ini nilainya bisa melejit. Burungnya kecil, cuannya gede. Penasaran dengan usaha ini? Ikuti di Cuan Bos. Bos, kalau kita main ke rumah Mas Banu, siap-siap terpesona sama kecantikan burung-burung mungil ini ya. Buat para penghobi, mungkin ini udah kayak surganya dunia. Buat para pemburu cuan, udah pasti ini ladangnya cuan. Kepo bos. Kuy, mari merapat. Ini mbaknya juga ngelihat tadi kan warna-warnanya cukup bagus. Nanti di video kan juga ditampilkan warna-warna cukup bagus. Tingkah lakunya juga indah. Kemudian yang lagi banyak di Eropa, itu sekarang kita orang-orang yang cukup sibuk ya. Berangkat pagi, pulang petang gitu. Mereka jadi menikmati burung itu di rumah, dibikin aviari kecil, mini aviari di halaman belakang. Burungnya dilepasin, nanti kita melihat burung. Totalnya di sini ada sekitar 1.200-an ekor dari 13 jenis burung finch yang ada di peternakan Mas Banu. Yang terbanyak dan paling sering dicari adalah jenis Gold Amadin. Dengan warna bulu punggungnya yang beraneka macam seperti hijau, kuning, biru, silver, sea green, lutino, dan albino. Ada juga owl finch yang punya motif bulu menyerupai owl atau burung hantu. Jenis lainnya bisa muncul karena faktor persilangan dan mutasi bos. Kalau di absen satu-satu bisa habis nih durasi tayang. Pokoknya kata Mas Banu, palu gada. Apa yang orang cari, doi pasti punya deh. Nah, ini salah satu bagian penting dari beternak burung finch. Setiap burung yang berhasil ditangkar di sini wajib dipasang ring. Jadi pemasangan ring ini berguna buat identitas kita. Jadi peternak sempak gitu sudah ada di ring, kemudian ada nomor ring. Ini bermanfaat untuk mengetahui siapa yang ternak burung ini. Kemudian nomor ini untuk mengetahui identitas burung ini. Jadi usia berapa burung ini, kemudian misalnya genetiknya bawa apa, itu bisa ditanyakan kepada peternaknya langsung nanti setelah ngelihat ring dan kodenya. Beragam jenisnya, beragam pula harganya bos. Tapi kalau mampir ke sini, berapapun budgetnya pasti masuk. Mulai dari jenis yang harganya 200 ribuan sepasang, sampai Gold Amadin yang dijual mulai 750 ribuan. Nah, kalau yang hasil mutasi biasanya agak mahal bos, bisa sampai belasan juta. Satu ekor aja saya jualan enggak mahal sih, kalau sempak itu paling satu ekor 8 juta itu pernah. Kemudian kalau satu pasang
12,5 pernah. Nggak mahal-mahal banget kok. Oh iya bos, untuk merawat ratusan burung finch ini, Mas Banu dibantu 2 orang karyawannya. Itu juga harus dengan jadwal yang disiplin ya bos. Mulai dari menjaga kebersihan kandang, pemasangan sarang untuk bertelur, pengecekan telur, sampai pemberian pakan. Bos, karena kandang kita sudah ratusan, jadi kita memakai sistem dispenser untuk ngasih pakan burung. Biar kurang lebih bisa 40 hari sekali kita ngasih pakannya, untuk hemat waktu bos. Kalau punya bisnis dari hobi, omsetnya sulit ditebak ya bos. Bisa sepi atau harganya turun kalau trennya menurun, tapi cuannya juga bisa naik berlipat kali kalau trennya sedang naik. Kalau penasaran, coba kita hitung aja bos. Dari salah satu jenis yang lagi populer. Dalam sebulan, Mas Banu bisa menerima order pesanan minimal 60 ekor. Anda yang terjual itu adalah Gold Emedin yang harganya 750 ribuan. Maka omset sebulannya bisa 45 juta. Itu baru dari satu jenis burung ya bos. Kalau ditambah yang hasil mutasi, bisa menang banyak bos. Saya yang pernah saya rasakan untuk jualan ya, contoh rumah depan ini jadi saat COVID kemarin, kemudian tren hobi kan naik saat itu. Ya saat itu penghasilan saya 5 bulan ini bisa buat nyelesain rumah. Ya mungkin dapat sekitar 200 lebih lah. Usaha breeding burung finch Mas Banu ini udah skala nasional ya bos. Customernya dari berbagai kota di Indonesia. Tapi doi nggak mau berpuas diri bos. Mas Banu masih punya cita-cita pengen mengembangkan lebih banyak lagi burung finch-nya. Sukses deh buat usahanya ya Mas Banu. Bos, untuk menjadi peternak fin yang sukses, yang diperlukan adalah disiplin dan terus mau belajar biar menjadi cuan bos.